Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal asesmen harian bab 3 Stoikiometri, materi kimia kelas 11A atau 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Lanjutan dari video sebelumnya ya. Kalau di video sebelumnya itu soal-soal pilihan berganda, kali ini soal esai, dan ada 5 soal esai yang mau saya bahas. Langsung aja saya mulai ya. Nomor 1. Kafein terkenal sebagai senyawa kimia yang terdapat dalam kopi atau teh. Senyawa ini tersusun atas unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Setiap molekul kafein katanya ada 28,86% atom nitrogen dan ada 12,4012 kali 10 pangkat 23 atom oksigen. Sebanyak 200,831 gram senyawa tersebut dibakar sempurna menghasilkan 363 gram CO2 dan sejumlah H2O. Jika 388 gram senyawa kafein mengandung 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul kafein, apakah rumus kafein sama dengan rumus empirisnya? Kita buktikan dengan cara menentukan, yang pertama adalah menentukan rumus empiris. Kan katanya tadi komposisi dari kafein adalah C, karbon ya, hidrogen, nitrogen, oksigen. Nah, kita bongkar satu-satu berdasarkan data yang diberikan ya. Setiap molekul kafein mengandung 28,86% atom nitrogen. Jadi yang pertama kita bisa dapat nitrogen. Ya, masanya dapatnya 28,86% kan? 28,86 per 100. Dari 200,831 gram ini. Ini saya hitung dapat 57,96 gram nitrogennya. Lalu dari sini juga dapat nih atom oksigen nih. 12,4012 kali 10 pangkat 23 atom. Berarti kita bisa dapat molnya dulu ya. Ingat bahwa jumlah molekul, jumlah partikel itu sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 kan? Atau N sama dengan ini 12,4012 kali 10 pangkat 23 per 6,02 kali 10 pangkat 23. 2,06 mol. Ini massa ya, ini semuanya massa ya. Ini massa. Nah, sekarang massanya, molnya tinggal dikalikan dengan AR-nya kan. 2,06. Oksigen itu 16. Ini dapatlah oksigennya 32,96 gram. Udah dapat 2 ya. Lalu katanya, ini kan pas dibakar sempurna hasilnya 363 gram CO2. Jadi karbon pada kafein itu semuanya berubah menjadi CO2 gitu. Jadi kita harus bisa dapat massa karbon dalam CO2 yang 363 gram itu. Massa karbon sama dengan jumlah karbon kali AR karbon, MR zat-nya karena ini CO2 ya, karena C-nya dalam CO2 ya MR zat-nya CO2 kali massa CO2. C-nya itu kan ada 1, CO2, C-nya 1 ya. ARC 12, MrCO2, hafal aja ya kalau udah familiar tuh yang biasa-biasa hafal ya. 44 dikali dengan CO2-nya 363 gram. Sini saya dapat 99 gram. Jadi kita punya NO dengan C, udah dapat. Tinggal H-nya. Nah, H-nya itu tinggal selisih aja. Selisih dari awalnya yang tadi 200,831 kurangin N-nya 57,96 dikurangin lagi dengan 32,96 punya si O
dikurang lagi dengan massa si C 99. Ini saya dapat 10,91 gram. Jadi dapatlah komposisi C, H, N, dan O-nya. Ya, jadi saya tulis ulang lagi, C banding H banding O, banding N banding O. Masukkan massa-massanya 99, 10,91, 57,96, 32,96. Kita nggak bandingkan massa, tapi kita bandingkan mol untuk mencari empiris. Bagi AR masing-masing ya. Ini saya dapat ini 8,25, 10,91, 4,14, 2,06. Kalau mau dapat perbandingan yang angka bulatnya, kalau seperti ini datanya, bagikan aja semua dengan yang paling kecil, 2,06. Bagi semuanya dengan 2,06. Ini saya dapat ini 4, ini 5, ini 2, ini 1. Atau empirisnya adalah C-nya 4, H-nya 5, N-nya 2, O-nya 1. Inilah rumus empirisnya. Lalu kita mau cari, nah di sini ada data nih yang kedua nih dari jika di sini nih ya. Jika 388 gram senyawa kafein, dalamnya ada 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, itu ada massa, ada jumlah molekul. Kita cari mol dulu. Ya, ini menentukan MR si kafein. Oke, mol berarti bagikan saja 12,04 kali 10 pangkat 23 bagi dengan Avogadro-nya ya. 6,02 10 pangkat 23. Ini adalah 2 mol. 2 mol terus ada massanya 388 gram. Dapat apa? Ada mol, ada massa, pasti dapat MR. Massa bagi mol. 388 bagi 2. Berarti ini sama dengan 194. Inilah MR dari si kafein tadi. Nah, sekarang kita gabungkan, kita bandingkan si rumus empiris dengan MR. Jadi kan rumus empiris itu kalau kita kali faktor X atau N atau apa gitu ya, itu sama dengan rumus molekul yang diwakili oleh MR-nya. Rumus empirisnya tadi kan sudah ada C4, H5, N2O. Kali X sama dengan MR-nya udah dapat 194. 1C12. Kalau ada 4 berarti 48 ya. H jelas 5 kali 1, 5. 1N 14, kalau ada 2 berarti 28. 1O 16. 194. Nah, ini kalau ditotalin semuanya 97. 97X sama dengan 194. Berarti X-nya sama dengan 2. Artinya rumus molekulnya adalah kali 2 si Re-nya. Jadi C8, H10, N4, O2. Baru kita ke conclusion-nya ya. Apakah rumus molekul kafein sama dengan rumus empirisnya? Tidak. Karena berbeda rumus molekul dengan rumus empirisnya. Oke, selesai soal nomor 1-nya ya. Kita ke soal nomor 2. Ada sebanyak 19,2 gram logam zinc Zn yang AR-nya 65 dilarutkan dalam 200 ml asam nitrat 1 molar. Ini reaksinya udah setara ya. Yang A ditanya reaksi pembatasnya, yang B konsentrasi ZnNO32-nya,
Yang C volume gas NO-nya. Oke, jadi bongkar dulu satu-satu. Kita mulai dari Zn-nya, kita cari molnya saja ya. Karena ada massa, ada AR, pasti langsung dapat mol. Ini 0,3 mol. HNO3 asam nitratnya, molnya, ini ada volume, ada molaritas. Bisa dapat mol kan? Mol sama dengan molaritas kali volume. Tapi volumenya dalam liter. Maka 200 jadi 0,2 kali 1 jadi 0,2 mol. Lalu saya tulis ulang reaksinya. Ini udah dikasih koefisien, udah setara ya. Oke, mula-mula reaksi sisa. Nah, Zn-nya ada 0,3 mol. HNO3-nya ada 0,2 mol. Nah, yang pertama kita bisa dapat adalah reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis. Dalam suatu reaksi nggak bersisa. Caranya bagikan mol dengan koefisien. Cari yang nilai paling kecil. Jadi untuk Zn 0,3 bagi 3 gitu. 0,1 kan? HNO3 0,2 bagi 8. Nah, berapapun itu kalaupun nggak pas angkanya nggak tahu, pasti bisa lah kita bedakan mana lebih kecil, mana lebih besar hasilnya. Jadi yang lebih kecil adalah yang si HNO3. Nah, karena mol dibagi dengan koefisien untuk HNO3 hasilnya lebih kecil daripada Zn, maka HNO3 lah yang bertindak atau berperan sebagai reaksi pembatas. Jadi yang A langsung dapat nih HNO3. Reaksi pembatas kan tadi adalah reaksi yang habis, artinya nggak ada sisa. Artinya kalau mula-mula 0,2 mol, maka yang bereaksi juga 0,2 mol supaya habis kan. Dan reaksi pembatas itu menjadi patokan untuk mol zat lainnya melalui perbandingan koefisien. Jadi 8 itu 0,2 mol. Gitu ya. Jadi kalau 3 berapa mol? Berarti 3 per 8 kali 0,2 ya kan? 0,075. 3 0,075. Kalau 2 berarti 2 per 8 kali 0,2. Ya kan? 2 per 8 kali 0,2 berarti 0,4 per 8 berarti 0,05. Kalau 4 koefisiennya 4 per 8 kali 0,2 atau setengah kali 0,2 yaitu 0,1. Ini komposisinya di keadaan akhir. Ini masih ada sisa 0,225 ya. Oke, yang B-nya jika volume larutan tidak berubah, hitung konsentrasi larutan ZnNO3 2 kali. Ini 0,075 mol. Yang ditanya konsentrasi, kita bagikan dengan volume. Volumenya kan dianggap nggak berubah, tetap 200 mili. Kita ubah jadi 0,2 liter. Jadi molaritasnya ini dapat sebesar 0,375. Mol per liter itu molar ya, molaritas. B 0,375 M. Yang C, tentukan volume gas NO yang terbentuk. Ini ya. Saat 1,1 gram gas CO2 MR44 volumenya 1,5 liter. Jadi diminta untuk membandingkan gitu. 0,05 mol itu berapa liter dibandingkan dengan CO2 keadaannya ini. Maka kita bongkar dulu CO2-nya. Kita cari mol dulu CO2. Mol berarti kan masanya 1,1 bagi 44 ya. 0,025 mol. Jadi mol si CO2 0,025 mol, volumenya 1,5 liter.
Sementara si NO cuma ada mol, volume belum dapat. Itu yang mau dicari. Nah, jadi kita bisa bandingkan ya. Jadi volume dari NO bandingkan dengan volume dari CO2 sama dengan mol dari NO bandingkan dengan mol dari CO2. Volume NO yang dicari, volume CO2-nya 1,5 liter. Mol dari NO-nya ada 0,05. Mol dari CO2-nya 0,025. Ini kan 2 ya. Berarti volume dari NO adalah 1,5 kali 2. 3 liter. Oke, gitu ya untuk soal nomor 2 ABC-nya. Lanjut ke nomor 3, ada sebanyak 156 gram paduan logam yang isinya zinc dengan Mg dengan magnesium dibakar menghasilkan oksida logam dengan massa 208 gram. Hitunglah massa masing-masing logam dalam paduan logam tersebut dan massa setiap oksida yang dihasilkan. Oke, jadi misalnya ini ada sebuah logam ya. Di dalamnya ada Zn dan juga Mg. Nah, logamnya itu paduan logam itu 156 gram. Jadi kita nggak tahu Zn berapa gram, Mg berapa gram, yang pasti totalnya 156 gram. Ini dibakar menghasilkan oksida logam. Jadi saya mulai dengan reaksinya dulu ya. Zn tambah O2, ZnO. Belum setara ya, O-nya kali 2 di kanan. Zn-nya juga kena kali 2. Satu lagi, reaksinya mirip. Mg tambah O2, MgO. Kali 2, kali 2. Nah, tadi Zn tambah Mg nilainya 156. Kita kan nggak tahu itu berapa, jadi kita ibaratkan saja. Misalnya si Zn adalah misalnya dalam X gram. Ya, ini X gram. Pasti si Mg adalah 156 min X. Supaya totalnya 156 kan? Ini 156 min X. Nah, kalau kita mau banding-bandingkan, kita bandingkan mol, bukan bandingkan massa. Maka supaya jadi mol, bagikan dengan AR masing-masing. Zn itu 65, Mg 24. Sehingga ini jadi mol. Ini jadi mol. Baru kita bisa pindah-pindah. Kan yang dibahas oksidanya kan, berarti yang kanan ini. Tapi koefisiennya kan sama. Berarti molnya juga akan sama. X per 65 mol. Yang bawah juga gitu. Berarti di sini 156 min X per 24 mol. Oke. Nah, ini tadi totalnya si ZnO tambah si MgO, oksidanya ini ya. Ini totalnya juga dikasih tahu 208 gram. Oke. Nah, supaya jadi massa, bagaimana mol jadi massa? Mol sama dengan massa bagi mR atau AR ya. Berarti massa sama dengan mol kali mR atau AR. Oke, jadi mol-mol ini kita harus ubah ke dalam bentuk massa. Gimana caranya? Ya tinggal kalikan dengan mR masing-masing. Saya mulai dari ZnO. Ya, massa ZnO sama dengan molnya kali mR-nya. Molnya X per 65. MR dari ZnO, Zn 65, O 16 ya. Ini berarti 81. Ini kali 81. Ini dapatlah 81X per 65, tapi dia udah jadi massa gram.
Dengan cara yang sama si MgO juga seperti itu. Massa MgO mol kali MR-nya. Molnya ini yang agak ribet, 156 min X per 24 kali dengan MR MgO. Mg24 O16 40 ya. Nah, kalau dikali ini hasilnya 6240 min 40X per 24 gram. Kalau sudah sama-sama dapat massa, ingat jumlah massa di sini dengan ini adalah 208. Artinya 81X per 65 tambah 6240 min 40X per 24, ini nilainya sama dengan 208. Tinggal kali-kali silang lah ya istilahnya ya. 81 kali 24 1944X. 65 kali 62 40 405600. 65 kali 40X 2600X. Yang bawah dikali dengan 208. 324480. Ini yang X dengan X bisa dikurangkan ya. 1944X minus 2600X itu adalah minus 656X. Lalu 324480 dikurang 405600 min 81120. Dari sini bisa dapat X-nya 81120 dibagi dengan 656X. 656. Dapat sekitar 123,66 gram. Nah, ini hitungan saya ya. Jadi X-nya adalah 123,66 gram. Ingat X tadi adalah punya si Zn. Zn-nya sama dengan X sama dengan 123,66 gram. Kan temennya si Mg. Berarti Mg-nya adalah selisihnya dengan 156 tadi totalnya kan. 156 min 123,66. 32,34 gram. Oh, oksidanya juga ditanya ya. ZNO-nya berapa gram, MgO-nya juga berapa gram. Jadi ZNO-nya tinggal masukkan X-nya ke mana ya? Ke ini ya. Ke sini. Berarti X-nya 123,66 dibagi 65 kali 81. 154 gram. Kan totalnya tadi 208, berarti MgO-nya tinggal 208 dikurang 154. 54 gram. Jadi inilah komposisinya, Zn awalnya, Mg awalnya, yang ada di campuran paduan logam itu, ZnO yang dihasilkan dan MgO yang dihasilkan. Agak ribet ini ya, perhitungannya juga ya. Mudah-mudahan masih bisa dipahami juga ini. Nomor 4, di industri pengolahan biji emas, natrium cyanida, NaCN ya, digunakan sebagai agen pelarut untuk melarutkan emas dari bijinya. Proses ini butuh oksigen agar emasnya teroksidasi. Ini reaksinya ya. Lalu tahap selanjutnya dilakukan presipitasi dengan bantuan logam seng. Ini reaksinya. Jika biji emas, hati-hati ya, biji emas itu bukan emasnya gitu. Tapi di dalam biji emas itu ada emas yang kita nggak tahu berapa gitu. 42,8 kg. Habis terpakai, NaCN-nya 1 molar, 400 liter. Tentukan kemurnian atau kadar emas, persen hasil jika emas yang diperoleh 37
kilogram. Oke, jadi kita bisa mulai dari data yang bisa dibongkar adalah si NaCN. Dia punya 400 liter dan konsentrasi 1 molar. Jelas di sini dapat mol ya. Mol adalah volume kali molaritas. 400 mol. Lalu pindah ke, saya buat reaksi dulu ke AU-nya ya. 8 NaCN tambah O2 tambah H2O. 4 NaAU CN2 tambah 4 NaOH. Jadi ini yang 400 mol. Kalau begitu AU-nya main koefisien. 4/8 itu kan setengah kan? Atau 4/8 kali 400 mol ya. Jadi sama dengan 200 mol si AU-nya. Nah, 200 mol ini berapa gram atau berapa kilo? Massa mol kali AR. Molnya 200, AR dari si AU 197. Dapat ini 39.400 gram. Kalau dijadikan kilo berarti 39,4 kilogram. Baru kita jawab yang A. Kadar atau kemurnian emas atau persennya si AU itu. Nah, jadi kita dapatkan 39,4 kilogram dari biji emasnya itu 42,8 kilogram. Namanya kadar kali 100%. Jadi gitu ya. Jadi di dalam biji emas itu ada emas. Jadi biji emas itu tidak 100% emas. Jadi emas di dalamnya itu kita bisa hitung gitu. Ketika kita dapat emas di dalamnya itu, maka kita bisa dapat persentasenya, kadarnya. Itu ya. 39,4 bagi 42,8 kali 100%, saya dapat ini 92,06%. Jadi kadar AU di biji emas itu adalah 92,06%. Banyak juga pasti ya, 92%. Yang B, persen hasil. Nah, persen hasil itu nilai real atau nilai nyata dibagi dengan nilai secara teoritis atau perhitungan. Teoritis kali 100%. Realnya katanya ini, kalau diperoleh 37 kg. Secara teori tadi kita hitung ini 39,4 kg kali 100%. 93,91%. Itulah persen hasil. Oke, beres juga yang nomor 4. Tinggal satu lagi, soal terakhir nomor 5. Ada 11,48 gram sampel ZnSO4X H2O. Ini hidrat ya. Dilarutkan dalam air. Larutan yang terbentuk kemudian direaksikan dengan larutan BaCl2 berlebih hingga terbentuk 9,32 gram endapan BaSO4. Ditanya, tentukan rumus nyawa hidrat tersebut. Atau dengan kata lain sebenarnya X itu berapa banyak gitu. Nilai X-nya itu berapa. Jadi hidratnya ZnSO4 XH2O-nya itu nanti jadi ZnSO4 dengan XH2O. Nah, larutan yang direaksikan itu ZnSO4 dengan si BaCl2 itu. Saya buat di bawah. Jadi ZnSO4 direaksikan dengan BaCl2 yang berlebih kan. Terbentuk endapan BaSO4. Masih ada sisanya berarti ZnCl2 ya. Nah, ini reaksi keduanya. Nah, data yang ada itu BaSO4 yaitu 9,32 gram. Langsung aja kalau kita dapat massa bagi aja langsung dengan MR-nya. 137
3264. Berarti 233. Ini 0,04 mol. Jadi kalau BaSO4-nya 0,04 mol, si ZnSO4-nya juga 0,04 mol. Kenapa? Ya karena koefisiennya sama. Dalam hal ini sama-sama 1. Kalau udah dapat molnya, kita bisa hitung massa kan? Mol kali R. 0,04 kali Zn65 S32 O16 kali 4, 64. Ini 161 ya. Dapat 6,44 gram. Si ZnSO4-nya. Kalau di sini 6,44 gram, yang tadi ini awalnya adalah 11,48 gram, artinya kita bisa dapat dong airnya. Ya kan? Tinggal selisihnya aja, 11,48 kurang 6,44. 5,04. Nah, lagi-lagi saya kasih tahu yang mau dicari itu ini sebenarnya berapa gitu. Jadi X di situ kan sebagai koefisien. Sedangkan ZnSO4 koefisiennya 1. Ingat, perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Jadi, yang 6,44 ini bagikan langsung dengan MR-nya. Ini bagikan dengan MR-nya. Supaya dapat mol. 0,04 mol. Sedangkan H2O-nya 0,28 mol. 0,04 banding 0,28, 4 banding 28. 1 banding 7. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. 1 banding 7 molnya, koefisiennya 1 banding X. Kalau gitu berapa X-nya? X sama dengan 7. Atau artinya rumus nyawanya adalah ZnSO4 7H2O. Oke, selesai ya 5 soal esai asesmen harian bab 3 stoikiometri. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Dan jangan lupa tentunya cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.